Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari-hari hidup kami. Pengertian dan hikmat telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami baca tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya kepadamu Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini lewat channel Klavos Sukacita, Tuhan memberkati kami. Amin. Amsal pasal 2 ayat 19 dan ayat 20 dengan perikop pembacaan faedah daripada menuntut hikmat. Ayat 19, segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, Amsal pasal 2 ayat 19 dan ayat 20 dengan tema mengikuti jalan yang benar. Tema kita mengikuti jalan yang benar. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya percaya bahwa menjalani hari-hari hidup kita diberi hikmat, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menuntun kita menjalani hari-hari hidup kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya bahwa setiap orang yang taat setia mendengar dan memperlakukan firman Tuhan dalam hidupnya, maka ia mampu untuk memilih jalan-jalan benar dalam kehidupannya. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, tujuan dari kitab Amsal ini yaitu memberikan hikmat dan pengetahuan mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dari bagian firman Tuhan ini, Salomo menjelaskan tentang pentingnya seseorang mengikuti jalan yang benar dan mampu menghindari godaan yang dapat menyesatkan. Seperti ketika kita membaca bagian firman Tuhan, secara khusus ayat 19. Di ayat 19 ini berbicara tentang peringatan keras tentang bahaya pergaulan dengan perempuan jalan. Salomo sendiri adalah seorang raja yang berhikmat. Tuhan memberi hikmatnya baginya sehingga ia menasehati setiap orang lewat bagian firman Tuhan. Sebab hikmat yang benar itu datangnya dari Tuhan, dan dari firman ini menasehatkan kita sehingga kita tidak hidup dan bergaul dengan orang-orang yang dalam pergaulannya ada dalam pergaulan yang tidak benar, seperti yang dijelaskan pada ayat 9, di mana peringatan yang disampaikan oleh Salomo ini adalah peringatan keras tentang bahaya pergaulan dengan perempuan jalan. Di ayat 19 ini menegaskan bahwa dosa percabulan dapat menyesatkan manusia sedemikian rupa sehingga mereka yang jatuh ke dalamnya kehilangan arah dan tidak akan pernah kembali menemukan jalan menuju kehidupan yang benar. Sebab seseorang yang tersesat dalam pergaulan-pergaulan yang menyesatkan hidupnya untuk mau kembali kepada jalan yang benar itu sangat sulit. Oleh sebab itu sebelum terjadi, Salomo mengingatkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan
supaya kita tidak terjerumus atau membawa diri kita ke dalam hal-hal yang nantinya menyesatkan kita. Secara khusus yang sudah disampaikan Salomo kepada kita melalui bagian firman Tuhan ini secara khusus di ayat 19. Lalu di ayat 20 di sini janji bagi orang yang lurus dan baik. Pada bagian ini Salomo mengakhiri nasihatnya dengan menjelaskan tentang janji bagi orang yang lurus dan baik. Maksudnya bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang mampu taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat hikmat dan pengertian yang diberikan. Janji bagi orang yang baik, orang yang lurus hatinya, atau orang yang baik. Di sini Salomo tegas berjanji bahwa orang yang baik akan tetap tinggal di negeri itu dan orang jujur akan tinggal di dalamnya. Ayat 20 ini sangat jelas kepada kita. Ini adalah janji yang diberikan kepada setiap orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Di sini Salomo menekankan pentingnya mengikuti jalan yang benar dan menghindari godaan yang dapat menyesatkan diri untuk hidup dengan bijak dan sejahtera. Seseorang yang dipenuhi hikmat dapat menjalankan hidup yang bermakna dan penuh dengan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, dengar, dan kita renungkan menjadi berkat bagi kita. Sebab firman Tuhan adalah pelita yang menerangi langkah hidup kita. Firman Tuhan juga adalah kompas atau adalah petunjuk arah bagi jalan kehidupan kita. Biarlah dari firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar saat ini, kita belajar bahwa ada janji berkat bagi orang yang baik dan jujur. Karena orang yang baik dan jujur hendak menunjukkan integritas diri yang benar. Dari bagian firman Tuhan ini, takut akan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Maka kita menjadi orang-orang yang tetap terus mencari Tuhan. Jikalau ada rasa takut dalam hidup kita, takut akan Tuhan, itu berarti bahwa bukan kita meninggalkan Tuhan atau sembunyi dari Tuhan, tetapi takut akan Tuhan di sini hendak menjelaskan bahwa seseorang yang takut akan Tuhan, dia akan bersungguh-sungguh mencari Tuhan, dan dia akan sungguh-sungguh mencari hikmat yang berasal dari Tuhan. Sebab hikmat yang berasal dari Tuhan itulah yang hendak menuntun hidup kita untuk terus datang kepadanya. Takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mencari Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, hidup seturut kasih dan kehendaknya, dan tetap ada ketergantungan secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saya lewat firman-Nya, dan saya percaya Roh Kudus menolong, menguatkan, memampukan kita untuk mampu memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu termeterai di setiap hidup kami, dan kami mampu merenungkannya siang dan malam, memberlakukan firman-Mu di setiap hidup kami. Setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita, Tuhan memberkati kami. Tuhan mengenal dan Tuhan mengetahui seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang taat untuk mampu hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.